Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya kalau pergi kemana-mana pagi-pagi buta, saya selalu membawa bekal nasi dan lauk serta sayuran yang sudah disiapkan malamnya. Paginya tinggal memasuk-masukkan di sini supaya tidak basi, sekaligus supaya tidak juga terlalu panas masuk ke sini. Maka dipanasi dulu dengan microwave dan juga nasinya masih anget, kemudian dibuka sebentar. Nanti kalau sudah lapar, berhenti di jalan dan akhirnya makan. Terasa sekali nikmat kalau sudah makan dengan bekal sendiri dan semuanya bisa sehat, artinya tidak ada micin, tidak ada unsur higienisnya juga terjaga kalau makanan sendiri, dan ini menjadi bagi saya bekal untuk makan yang semangat. Tetapi ketika saya berhenti di suatu tempat, misalnya Gadu Ronda, pinggir jalan, kemudian saya makan, tiba-tiba ada orang yang juga duduk di situ, di sekitar situ. Kemudian dia mulai batuk-batuk, dia mulai dengan segala sikapnya yang shabby, yang kotor, dan akhirnya itu akan mengganggu saya ketika saya sedang makan. Bahkan kalau kita misalnya baru makan di restoran misalnya, ada kita asik-asiknya makan, kemudian ada satu keluarga dengan bayi, dengan ibu-ibu dan orang tua makan, tetapi di sampingnya itu ada juga seorang yang tidak terlalu peka merokok dengan asap kemana-mana. Itu kemudian juga mengganggu ibu itu. Itu ibu-ibu mulai tidak kerasan dengan anaknya, mulai ditutup-tutupi, mulai pindah meja di paling ujung, tetapi tidak peka juga bapak itu yang merokok. Ini yang kadang juga membuat jengkel orang-orang, karena kemudian ibu itu sampai di tempat pojok, sampai menutupi bayinya, dan juga orang tua juga mulai menutupi itu. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini bicara juga tentang pesta perjamuan. Suatu saat Yesus berjalan dan dia sampai di rumah cukai, dan dia bertemu dengan Matius yang duduk di meja cukai. Dia langsung memanggil Matius, "Ikutlah aku." Rupanya Matius itu orang yang peka. Dia langsung berdiri, meninggalkan kursi dan mejanya, jabatannya sebagai pemungut cukai, dan kemudian mengikuti Yesus. Pada suatu saat, Yesus dipanggil untuk perjamuan makan di rumah Matius ini. Lalu kemudian banyak orang, pemungut cukai, orang berdosa pada berdatangan ikut makan bersama. Yesus sangat gembira dengan situasi seperti ini. Lalu orang-orang Farisi yang merasa sok benar mulai mengkritik murid-murid Yesus. "Mengapa gurumu makan bersama orang Farisi, bersama orang-orang pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengar pertanyaan itu, maka dia pun langsung bersabda, "Ingat, yang membutuhkan tabib adalah orang sakit, bukan orang benar. Ingatlah sabda yang telah dikatakan bahwa aku membutuhkan belas kasihan, bukan persembahan. Maka orang yang aku datangi adalah orang-orang berdosa. Aku datang bukan untuk orang benar, tetapi orang berdosa." Bukan orang yang sehat yang membutuhkan tabib, tetapi orang yang sakit. Yesus mengatakan bahwa dia lebih membutuhkan belas kasihan daripada persembahan. Saudara-saudari yang terkasih,
Orang-orang Farisi, orang Yahudi sudah puas dengan persembahan, merasa dengan persembahan yang banyak, yang sesuai dengan aturan-aturan keagamaan, mereka sudah suci. Padahal yang dibutuhkan adalah belas kasihan. Orang mohon untuk diampuni, orang mohon untuk diberi kekuatan dalam meninggalkan manusia lama. Ini lebih penting daripada persembahan-persembahan. Saudara-saudari yang terkasih, ketika saya dulu dididik di novisiat selama 2 tahun, di novisiat selalu ada waktu untuk mengaku dosa kapanpun, dan waktu yang diwajibkan seminggu 2 kali. Ada jadwalnya, ada 2 namanya confess, itu seminggu 2 kali dijadwalkan. Tetapi kalaupun tidak di luar jadwal, kita ingin mengaku dosa, akan dilayani oleh Romo di situ selama 24 jam. Apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya setiap orang yang berada dalam pendidikan, supaya kita semua merasakan diri orang berdosa dan butuh pertolongan Tuhan, butuh pertobatan, supaya kita peka melihat mana rahmat Tuhan, mana kejatuhan dalam dosa. Karena semakin sering kita mengaku dosa, semakin kita bisa melihat, oh ternyata ini sesuatu yang berdosa, yang harus saya akukan, yang kalau tidak saya akukan dalam waktu 1 minggu saja, saya sudah merasa resah. Bahkan 1 hari saja saya sudah merasa resah. Maka ini semakin peka, hal-hal yang kecil sudah dianggap berdosa. Maka saya bisa paham dalam buku hariannya Ibu Teresa, orang menganggap dia orang yang suci, hidupnya penuh dengan kegembiraan rohani, penuh dengan syukur, dekat dengan Tuhan. Tetapi justru dalam buku hariannya, kedekatannya dengan Tuhan itu, dia menyatakan seluruh hidupnya kebanyakan mengalami kekeringan rohani, kegelapan, desolasi, mengalami jauh dari Tuhan. Padahal kalau kita melihat orang kudus ini, dia sudah dekat dengan Tuhan, tetapi dia sendiri merasa jauh dengan Tuhan karena ada kelemahan-kelemahan diri, karena sering jatuh dalam dosa. Paulus pun mengatakan bahwa semakin saya ingin berbuat sesuatu bagi Tuhan, ingin memerdekakan diri saya dari kekuatan daging, semakin kekuatan daging itu menggoda dan menguasai diriku, sehingga aku seakan-akan hidup di dalam tekanan-tekanan tegangan itu. Padahal Paulus orang yang sungguh-sungguh kudus, seperti Ibu Teresa. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita coba merenungi itu. Pengakuan dosa, penelitian batin, itu akan membuat kita semakin peka, merasa kita membutuhkan belas kasih Tuhan, bukan persembahan. Merasa kita sebagai orang berdosa, orang sakit yang membutuhkan tabib, bukan orang sehat dan orang yang merasa benar, orang yang merasa sehat. Dan akhirnya apa? Tidak pernah meneliti batin, tidak mengakui kesalahan dan kelemahan, tidak mau kemudian mengakukan kekurangan dan dosa-dosa dalam sakramen pengampunan dosa. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita coba pakai penelitian batin kita, pengakuan dosa kita, agar kita makin hari makin merasakan sakit di hadapan Tuhan, orang berdosa di hadapan Tuhan, dan kita butuh belas kasihan, bukan persembahan. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.